Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ingin rinci nanti pada saat kondisi nyering, Pak. Tapi poin yang ingin saya sampaikan ialah guru-guru honorer kita ini adalah, menurut saya adalah beban dan bisa menjadi beban politik gitu. Mengapa? Karena kita ini negara yang sudah masuk G20, negara yang ekonominya cukup besar, pertumbuhannya cukup bagus. Kalau kemudian mengalami persoalan ekonomi, kita akan berpengaruh kepada ekonomi di negara-negara lain. Tetapi ironisnya kita masih punya karyawan atau pegawai yang gajinya sangat tidak manusiawi. Siapa mereka? Yaitu tenaga-tenaga honorer. Oleh karena itu, menurut hemat saya, bukan persoalan kita ini tidak punya uang menurut saya, tetapi perencanaannya yang menurut hemat saya kurang bagus. Jadi penetapan skala prioritas tidak kepada pembenahan SDM. Kita bisa membangun infrastruktur, kita bisa menyediakan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan infrastruktur, biayanya cukup besar, tapi beberapa di antaranya belum prioritas. Ini menurut saya prioritas, dan kesempatan ini kita sebetulnya bisa memprioritaskan untuk memperhatikan guru honorer. Kalau bisa perlambahan anggaran ini bisa menyelesaikan rencana Mas Menteri tempo hari yang sudah kelanjur ngomong 2021 akan kita angkat 1 juta guru honorer menjadi ASN. Saya kira ini menurut saya perlu diprioritaskan supaya kita tidak jadi beban politik. Kami sendiri di Dapil hampir tiap saat itu saya harus mendengarkan aspirasi mereka, dan monitornya melalui WA itu berkelanjutan. Ada yang menyampaikan pada saya masalah itu sampai 15 poin. 15 poin kepada kita itu. Jadi poinnya menurut hemat saya ini perlu kita selesaikan, kita alokasikan anggaran. Kemudian yang kedua, Mas Menteri, kalau bisa rekrutmennya itu jangan hanya mendasarkan kepada multiple choice atau skor tes. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Mas Menteri pada awal dulu. Kita berada di dalam situasi di mana gelar bukan segala-galanya. Kelulusan belum tentu bisa berkarya. Lulus PPG atau lulus tes assessment tes P3K dengan tes-tes objektif itu juga belum menjamin dia bisa ngajar. Tidak lulus bukan berarti tidak bisa ngajar. Oleh karena itu saya sepakat sebenarnya yang kita lihat kompetensinya, terutama mereka yang usianya sudah cukup lanjut dan punya pengalaman mengajar yang cukup banyak. Nah, ini kita beri afirmasi. Kalau perlu, kalau alokasi anggaran kita ada dan kita usahakan supaya bisa kita angkat 1 juta guru honorer menjadi ASN. Yang kemarin sudah tahap 1, tahap 2 sudah kita mulai. Nanti tahun ini kalau bisa 1 juta bisa kita angkat, Mas Menteri. Ini satu. Kemudian yang kedua, peningkatan guru, profesionalisme guru. Ini juga Pak Dirjen GTK, kami berpesan, guru kita ini sudah sangat lama didominasi oleh sebuah paradigma yang disebut paradigma behavioristik. Paradigma behavioristik adalah paradigma di mana perilaku seseorang itu adalah hasil intervensi orang lain. Jadi kalau anak kita belajar karena diperintah guru. Itulah sebabnya ketika kemudian ada COVID, guru tidak bisa intervensi, tidak terjadi proses pembelajaran. Akibatnya apa? Learning loss gitu kan. Oleh karena itu, kalau kita ingin meningkatkan kompetensi guru, alihkan, transformasikan dari behaviorisme ke konstruktivisme, di mana kemudian kita bisa memberikan atau guru-guru kita bisa mendesain pembelajaran di mana anak-anak didik kita bisa mandiri, bisa berinisiatif. Saya kira itu orientasinya, ini yang penting. Dan saya kira itu saja dari saya untuk dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari teman-teman
fraksi PAN. Tambahan Selanjutnya satu lagi pimpinan. gimana kah? Mitra Bu. Mitra dicari Teh Desi loh. Siap. Ya kan? Boleh lanjutkan Marahin Teh Bu. Desi. Izin dulu sama Teh Desi. Izin. Boleh. Silakan. Baik. Makasih pimpinan, teman-teman anggota Komisi 10 yang saya hormati, Mas Menteri bersama dengan seluruh jajaran. Saya hanya 3 poin, Mas Menteri. Tadi sudah disinggung juga terkait dengan mahalnya biaya kedokteran ini. Tentu ini juga akan menggambarkan kualitas dokter-dokter kita ke depan. Artinya yang hanya bisa jadi dokter itu orang-orang yang kaya saja, yang mampu membayar biaya-biaya masuk ke fakultas kedokteran yang begitu mahal, Mas Menteri. Kemudian yang kedua, sistem penginputan